3 jenjang karir juga Bang. Oh maaf, 4. Yang pertama anggota magang, kedua anggota muda, kemudian anggota biasa dan anggota inti. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sahabat delegasi, bersama saya Maruli Abdus Salim. Pada bincang-bincang kesempatan ini kita kehadiran tamu dari Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bersama kita telah hadir di sini sebagai pemimpin umum LPM Dinamika. Apa kabar, Bung Padlan? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, di sebelahnya ada Ibu Sekretaris Umum, Bu Ica. Apa kabar, Bu Ica? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, ada juga pemimpin Litbang, Ibu Ipo. Ya, alhamdulillah sehat Bang. Ya, ini yang terakhir ada staf humas LPM Dinamika, ada Bung Naupal. Ya Bang, alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa delegasi podcast yang kami banggakan, tentunya pada kesempatan ini kami akan bincang-bincang tentang pengalaman, bincang-bincang tentang sepak terjang, bagaimana mengelola LPM Dinamika UIN Sumatera Utara. Perlu juga kami sampaikan bahwa kehadiran mereka ke kantor redaksi media delegasi untuk semacam studi jurnalis, bertukar pengalaman yang sudah kami diskusikan pada kesempatan sebelum ini. Ya, tentunya kita ke pemimpin umum dulu, ke Bung Padlan. Kira-kira apa sih yang memotivasi Bung Padlan mau mengurusi LPM Dinamika ini? Baik, ini cerita sejarah lah Bang ya. Nah, jadi saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi searah tuh Bang. Nah, jadi ada di IKOP-nya UIN itu ada jurnalistik juga konsentrasinya. Jadi pada awalnya saya tertarik untuk bagian-bagian media sebenarnya seperti videografi, fotografi, awalnya itu Bang. Nah tapi setelah saya tilik lebih dalam, ternyata pers itu luas, nggak hanya tentang videografi dan fotografi gitu. Ternyata ada bidang kepenulisan juga, ya jurnalistik lah gitu kan. Nah jadi lebih luas lagi jangkauannya. Nah maka itu saya tertarik itu awalnya. Nah kemudian setelah saya setahun di Dinamika, jadi di Dinamika itu ada 3 jenjang karir juga Bang. Oh maaf, 4. Yang pertama anggota magang, kedua anggota muda, kemudian anggota biasa dan anggota inti. Nah setelah saya menjalani proses anggota magang selama 3 bulan, nah saya merasakan wah ini cocok organisasi saya. Saya mau saya di sini belajar banyak dan lebih lama lagi. Pengelolaannya bagus dan ini harus saya lanjutkan perjuangan dari kakak-kakak abang kita. Ini Dinamika ini tempat yang baik loh gitu untuk belajar. Makanya itulah salah satu motivasi saya kenapa saya mau mengelola Dinamika ini, dan pada saat itu mencalonkan diri sebagai pemimpin umum dan alhamdulillah terpilih seperti itu. Alot ya suasana apanya pemilihan? Cukup tipis lah dari segi suara gitu kan. Berapa kandidat yang muncul waktu itu? Kemarin itu kan Dinamika secara demokrasi ya. UKM lain di UINSU itu banyak yang ini Bang, sistemnya musyawarah mufakat aja. Tapi kalau Dinamika demokrasi, kita ada pendaftaran calon, kemudian pemilihan. Nah, pada saat itu dua calon pemimpin umum, dan kurang lebih kalau saya tidak salah suaranya beda 15. Dan pola pemilihan seperti itu gimana menurut Bung Padlan? Nah, perlu dipertahankan atau bagaimana sistem demokrasinya tadi? Nah, menurut saya sistem demokrasi di Dinamika ini menarik, jadi patut untuk dipertahankan karena seru aja gitu Bang kalau ada calon, apalagi lebih dari 2, 3 atau 4 gitu kan. Nah kita sebelum itu para calon ini berkampanye lah apa yang mau dibuatnya untuk Dinamika ke depan. Nah itu menarik gitu Bang, sekaligus mendorong para calon-calon ini untuk mikir Dinamika ini mau dibawa kemana ke depannya, dia mau buat program apa gitu. Nah saya rasa ini cocok untuk dilanjutkan sistem demokrasi seperti itu. Kita ke Ibu Ipo dulu selaku pemimpin Litbang. Kira-kira pengembangan apa gitu yang Ibu gagas di LPM Dinamika itu sehingga
bisa ya tentunya bicara tentang Litbang berarti ada pengembangan, ada prospek usaha ke depan di LPM Dinamika. Silakan Bu Ivo. Ya, terima kasih sebelumnya Bang. Nah, jadi saya Ivo dari mahasiswa pendidikan IPS semester 6 saat ini yang akan menjadi pemimpin Litbang di LPM Dinamika. Nah, jadi berbicara tentang pengembangan banyak ya Bang, pengembangan yang dilakukan di LPM Dinamika, khususnya ini di Litbang Dinamika ini lebih mengarah ke personalnya atau ke krunya anggota dari Dinamika ini tersebut. Untuk apa saja pengembangannya, mulai dari pengembangan dirinya. Nah, kita di Litbang ini mendorong seluruh kru yang berprestasi untuk memotivasi. Terus juga di Litbang ini kita sebagai sarana dan wabah dan wadahnya seorang kru untuk curhat, istilahnya seperti itu. Jadi terus juga di pengembangan dan penelitian ini kita juga melakukan survei-survei penelitian sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh LPM Dinamika. Begitu ya. Dan itu bagaimana respon daripada personil di LPM Dinamika sendiri? Tentang bagaimana upaya-upaya pengembangan, respon mereka seperti apa? Tentunya kan seperti disebutkan Padlan tadi, ada tahapan-tahapan yang pemula yang apa. Di sini kan di dalam jenjang mereka melalui tahapan kelas lah kita katakan di kepengurusan LPM itu kan perlu ada pembinaan-pembinaan. Nah ya, jadi di Dinamika ini khususnya di penelitian dan pengembangan terfokusnya kan ke SDA-nya gitu kan Bang. Nah jadi pas di magang ini ada di Litbang ini ada 3 subdivisi yang menanganinya lagi. Ada PSDA, yaitu pengembangan sumber daya anggota, ada penelitian dan humas, dan ada rumah tangga. Nah jadi di PSDA inilah yang menangani tentang SDA ini gitu. Nah jadi dari awal magang kru Dinamika ini sudah ditangani oleh PSDA seperti itu. Jadi segala kebutuhan itu PSDA yang menangani seperti itu, sampai ia jadi kru inti di tahapan akhir. Baik, kita ke Bu Ica dulu sebagai sekretaris umum. Ini lebih menguasai lintas sektoral pengembangan LPM Dinamika sepertinya. Ya. Tentang pendanaan bagaimana Bu Ica? Ya, terima kasih Bang. Sebelumnya saya dari mahasiswi Tadris Bahasa Inggris. Nah, jadi kalau berbicara mengenai latar belakang saya berbeda gitu dari jurusan dan masuknya saya ke Dinamika ini. Nah, untuk mengenai pendanaan atau keuangan ini. Nah, ini sebenarnya Bang kalau di Dinamika yang lebih khusus menangani itu bendahara umum. Nah, jadi kalau di Dinamika ini kan termasuk salah satu UKM di kampus Winsu. Maka dana ini juga pastinya didapatkan dari birokrat gitu. Nah, kami alhamdulillah setiap tahunnya selalu mendapatkan pendanaan dari kampus. Nah, ini juga pastinya harus mengikuti prosedur dari birokrat. Jadi untuk mendapatkan itu kami melampirkan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang kami laksanakan di awal periode. Nah, jadi biasanya di awal periode kami juga sudah memulai kegiatan seperti kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan pengabdian mandiri, musyawarah keluarga di akhir periode lalu. Nah, jadi itu kegiatan yang dilampirkan untuk menginformasikan bahwasanya kami ini memang melaksanakan kegiatan. Nah, jadi maka dari itu dana yang turun itu juga ada buktinya kalau kami melaksanakan kegiatan, bukan hanya mendapatkan dana dari birokrat dari kampus kemudian kami makan sendiri. Ya, jadi kami nggak konsepnya seperti itu. Kami buat transparan dengan pihak luar gitu. Ya. Baik, sebelum ke Bung Nopal selaku staf humas LPM Dinamika menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Ica tadi tentang pendanaan, saya melihat kaitannya dengan berita yang bernada kritis. Ini bagaimana mensiasatinya?
tentu mengkritik kampus bagaimana ini LPM Dinamika biaya oleh kampus gitu. Silakan Bung Fadlan. Oke. Nah, ini adalah hal yang hampir seluruh pers mahasiswa di Indonesia, karena kan kita punya jaringan juga kan Bang. Sama setiap kampus tuh ada LPM-nya. Gak hanya LPM, ada namanya Persma, ada namanya unit surat kabar kampus dan sebagainya. Intinya LPM lah gitu. Nah, ceritanya mirip-mirip Bang. Jadi bahasa sederhana itu gini, kita dikasih duit, tapi kita mengkritisi gitu. Kan seperti mengkritisi rumah sendiri, kita dikasih duit sama orang tua, tapi kita ngasih tahu nih sama publik bahwasanya orang tua kita, kondisi rumah kita gini-gini gitu. Nah, memang kita adalah lembaga pers yang dinaungi oleh rektor ya, kuasa legalitas persma itu adalah di tangan rektor. Nah, tapi namanya kita jurnalis, kita juga harus kiblatnya juga ke apa-apa yang sudah dibuat oleh pihak Dewan Pers. Nah, kita membuat berita kebenaran, kan kita fokusnya ke kebenaran, kenyataannya seperti apa gitu. Nah, jadi untuk mensiasatinya, kita rapat dulu nih sama kawan-kawan Dinamika. Ini adalah bahan untuk berita. Nah, tapi kita pertimbangkan lagi, apakah dengan berita itu bisa menyentil pihak birokrat. Nah, itu kita pertimbangkan lagi. Kira-kira sangat sensitif, maka kita dengan berat hati kita tidak naikkan, tapi kita tuliskan barangkali dalam bentuk yang lebih soft gitu, misalnya feature news dan sebagainya, tidak berita langsung ataupun berita misalnya live report dan sebagainya. Nah, itu mensiasatinya seperti itu. Kita pertimbangkan dulu, kita rapat dulu, diskusi, intinya seperti itulah. Jadi intinya tetap berupaya mengungkap kebenaran. Begitu ya. Baik, kita ke menarik sekali yang disampaikan Bung Fadlan tadi. Kita ke staf humas Bung Nopal. Dalam pertemuan kunjungan jurnalistik tadi, mungkin Bung Nopal bisa menyampaikan kesan-pesannya seperti apa di media delegasi ini tadi. Baik, terima kasih sebelumnya Bang. Sebelumnya saya mahasiswa semester 2 jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Kesan saya berada di kunjungan media ini sangat baik, sangat banyak mendapat ilmu, sangat bermanfaat sekali. Di sini juga saya bertemu dengan abang-abang dan bapak-bapak, juga dapat memperluas jaringan saya. Untuk pesan-pesan ya, kita semua bisa kedepannya lebih bisa bersilaturahmi dengan dekat lagi. Ya, itu saja Bang. Baik sahabat delegasi, demikian bincang-bincang kita tadi. Intinya LPM Dinamika Winsu adalah cikal bakal jurnalis yang tentunya akan mengabdi keluar dari kampus di tengah-tengah masyarakat kelak. Saya Marul Agus Salim undur diri, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Delegasi cerdas, elegan, aspiratif.